Sudah bisa ya? Sudah, Pak. Oke. Saya coba merekam juga untuk backup, mudah-mudahan bisa juga. Ya, ini sudah jam 1 lebih, kita mulai ya. Sudah masuk semua ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, jumlahnya ada berapa semuanya? Ada 29, Pak. Kurang berapa? Sedikit lagi, ya. Ya, sambil kita mulai ya, sambil menunggu yang belum. Oh, sorry, saya buka ya. Absen ya, sampai saya juga buka, mudah-mudahan bisa ya. Saya kemarin soalnya ada masalah itu. Coba buka presensi dulu. Oke, saya tampilkan ini dulu ya, presensi dulu ya, biar ini bisa presensi. Oke, ini presensinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah semua? Ada yang bisa mencatat kodenya saja atau bisa difoto, nanti kalau ada temannya yang belum, yang masih kesulitan bisa dibantu ya. Atau kalau yang kesulitan nanti yang pakai iPhone nanti bisa kontak di listnya bisa disampaikan ke saya di akhir ya. Udah itu. Ya sudah ya. Halo. Ya, presensinya sudah ya. Sudah, Pak. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam semuanya. Oke, ya ini pertemuan perdana kita ya untuk kuliah filsafat ilmu di agar kita bisa berinteraksi lebih baik ya, tolong yang belum dibuka kameranya bisa dibuka.
Ya, biar saya juga bisa mengenal Anda ya satu persatu. Oke, nanti yang nggak buka kamera saya tanya ya. Oke ya, untuk hari ini kita akan mulai diskusi tentang salah satu cabang filsafat yaitu metafisika. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin kita perlu kenalan dulu. Sudah kenal saya belum? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Oh, yang belum kenal berarti kurang gaul ini. Kemarin mungkin nggak ngikuti mataf paling ya, atau nggak memperhatikan ya. Saya kira kita kemarin sudah ketemu berapa kali di acara mataf ya. Nama saya sebagaimana yang ada di screen ini, nama saya Taufikur Rahman ya. Oke, kemudian kalau di Unisa saat ini saya dapat amanah sebagai wakil rektor ya, wakil rektor bidang akademik dan kerjasama. Jadi itu makanya mestinya kemarin kita sudah ketemu di mataf ya. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan soal-soal akademik nanti bisa didiskusikan ya. Bidang ilmu saya sebenarnya bukan kesehatan ya, apalagi kebidanan, jelas bukan ya. Tapi bidang ilmu saya sebenarnya bidang ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi. Tapi karena mata kuliah kita ini mata kuliah umum ya, mata kuliah filsafat ilmu ini saya kira bisa dilihat dari berbagai perspektif disiplin ilmu. Jadi saya mendapat tugas ya bersama tim untuk ikut terlibat dalam mengajar mata kuliah filsafat ilmu ini ya. Oke, gitu kira-kira untuk perkenalan singkat. Nah sebelum pertemuan ini kan Anda sudah ada pertemuan sebelumnya ya. Sudah berapa kali? Ini ketiga. Ini sudah ketiga. Iya. Oke, ini sudah ketiga. Sebelumnya Anda sudah ketemu siapa? Pak Imron sudah ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak Imron dan koordinatornya PJ-nya Bu Andri ya, benar ya? Ya, jadi dari diskusi-diskusi sebelumnya saya berharap Anda sudah punya gambaran tentang apa itu filsafat ya dan apa itu filsafat ilmu. Karena saya sudah akan masuk pada materi yang lebih spesifik yaitu tentang cabang-cabang beberapa cabang dari filsafat ilmu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan mereview sekilas ya. Saya akan mereview sekilas. Saya minta tanggapan dari Anda ya, sejauh yang sudah Anda pahami sampai saat ini itu apa yang Anda pahami tentang filsafat ya dan juga filsafat ilmu. Ya, saya mau tanya dulu gitu ya. Saya mau cek apa yang sudah Anda pahami sejauh ini. Nah, ini saya panggil yang tidak kelihatan saja wajahnya. Putri Ratna. Putri Ratna mana? Halo Putri. Jangan-jangan hanya akun Zoom-nya aja yang nampak. Orangnya gaib. Putri hadir, ya. Sedang di perjalanan di motor. Waduh, ini repot ini kan. Jalan. Oke, yang lain dulu. Dea Devi mana Dea? Halo Dea. Ini di perjalanan juga jangan-jangan. Artinya sedang vaksin, Pak. Siapa? Sedang vaksin. Kok vaksin sekarang? Kan sudah lama. Siapa lagi ini? Laila. Iya, Pak. Nah, ini lagi di mana ini? Kok nggak kelihatan wajahnya ini? Oke. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan saya ya.
Apa yang Anda pahami sejauh ini tentang filsafat? Filsafat itu apa sih? Apa itu filsafat? Yang lain aja deh, ya. Gimana? Ya, silakan. Siapa ini? Mufidah. Ya. Filsafat itu sebuah penyelidikan yang menggunakan akal budi yang sehat mengenai asas-asas atau kebenaran-kebenaran yang terjadi. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari filsafat, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih, Mufidah. Jadi intinya adalah penyelidikan dengan akal sehat, gitu ya. Penyelidikan dengan akal sehat. Itu mengetahui apa? Mengetahui apa? Kebenaran. Kebenaran, Pak. Mengetahui, ya, untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang ada di alam semesta, begitu, Pak. Ya, kebenaran yang ada di alam semesta. Jadi, filsafat itu berarti apa? Kira-kira sederhananya ya upaya untuk mencari kebenaran, gitu ya. Upaya untuk menemukan kebenaran. Gitu ya. Sebuah proses berpikir, sebuah proses penggalian ya untuk menemukan kebenaran. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ya mungkin sebenarnya kita kadang-kadang sudah berfilsafat tapi kita nggak sadar ya, kita nggak merasa bahwa kita itu berfilsafat. Tapi ada esensi lain sebenarnya dari filsafat itu kalau dari sisi istilahnya, dari sisi bahasanya. Filsafat itu dari bahasa apa? Yunani. Dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani, dari kata philos dan apa? Sophia. Artinya apa? Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Oke, cintaan terhadap sebenarnya lebih pasnya Sophia itu wisdom ya, kebijaksanaan ya. Kata Sophia itu kan kebijaksanaan ya. Jadi sesungguhnya filsafat itu cinta kebijaksanaan ya, the love of wisdom. Jadi kalau Anda ingin belajar jadi orang yang bijak, ini perlu belajar filsafat, perlu belajar berfilsafat. Ini perlunya mahasiswa kebidanan itu belajar filsafat karena harapannya nanti Anda menjadi seorang bidan yang bijak, bidan-bidan yang wise, bidan-bidan yang punya wisdom gitu ya. Yang memahami ilmunya itu tidak sekedar ikut-ikutan ya, tidak hanya sekedar seperti robot ya. Anda hanya sebagai sebagai tukang gitu ya, tapi Anda memahami disiplin ilmu yang Anda pelajari ini dengan pemahaman yang dalam. Itu harapannya gitu ya. Oke, jadi kita berharap nanti bisa santai saja ya, nggak usah terlalu tegang. Nggak terlalu tegang malah stres gitu. Belajar filsafat itu kira-kira susah atau gampang? Tergantung kitanya, Pak. Kalau kita. Ya, selama ini yang sudah Anda pelajari kira-kira bikin pusing atau gimana? Enggak Mudah terlalu. Ya? Enggak terlalu ya. Mudah-mudahan ya nanti kita bisa belajar dengan ya saya akan mencoba ya sejauh mungkin kita mencoba belajar filsafat dengan sederhana gitu ya. Mudah-mudahan bisa karena memang objek filsafat itu ya sesungguhnya tidak sederhana, tetapi mudah-mudahan nanti kita bisa sederhanakan, upaya menyederhanakan pemahaman kita tentang apa itu filsafat dan juga khususnya filsafat ilmu. Oke, tadi baru filsafat ya. Nah, filsafat itu tadi sudah disampaikan, kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kalau filsafat ilmu apa? Apa bedanya filsafat dan filsafat ilmu? Yang lain coba, ada yang mau berpendapat? Kalau filsafat tadi adalah upaya untuk mencari kebenaran, gitu ya. Kalau filsafat ilmu lalu apa? Mempelajari tentang hakikat ilmu, Pak. Mempelajari tentang hakikat ilmu. Oke. Ada lagi yang lain? Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode pemikiran ilmiah. Mengevaluasi metode
pemikiran ilmiah. Oke, ya, jadi filsafat ilmu itu ya artinya kemudian kita mempelajari gitu ya, yang ingin kita dalami adalah hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri, gitu ya. Oke, ya biar lebih sistematis saya akan share screen saja ya, share screen materinya. Nanti materinya juga akan saya share, saya sampaikan lewat koordinator, biar bisa dibaca lebih jauh, termasuk nanti kalau ada bahan-bahan juga nanti akan saya tambahkan ya. Oke, saya akan mulai slideshow ya. Mudah-mudahan bisa terlihat presentasi saya. Oke, sudah kelihatan belum slide saya? Sudah. Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba mengenal salah satu cabang dari filsafat, yaitu metafisika. Apa itu metafisika? Tapi sebelum ke sana, ya sebelum lebih jauh ke apa itu metafisika, nah kita akan mereview sekilas tentang apa itu filsafat, ya. Jadi apa itu filsafat? Ya, tadi sudah kita review dari kata philos dan sophia. Philos itu bisa berarti cinta atau philia, persahabatan. Kata sophia itu kebijaksanaan. Jadi filsafat itu ya intinya mencintai persahabatan atau mencintai kebijaksanaan. Ya, the love of wisdom. Kalau definisinya secara istilah, ya, pengetahuan atau penyelidikan tadi dengan akal sehat mengenai hakikat dari segala yang ada di dunia, sebab dan asal. Oke ya, jadi itu kira-kira gambaran tentang apa itu filsafat ya. Tadi sudah kita review. Nah, lalu apa itu filsafat ilmu? Philosophy of science. Apa itu philosophy of science? Ya. Itu kira-kira bisa kita gambarkan philosophy of science itu questions ya and evaluate ya, jadi mempertanyakan dan mengevaluasi ya, mempertanyakan dan mengevaluasi apa. Lalu siapa ini ya, kalau yang ada gangguan mikrofon mungkin bisa di mute saja. Halo, siapa ini? Tolong kalau memang ada gangguan di mute saja ya, biar tidak suaranya tidak mengganggu ya. Oke. Ya, nanti kalau saya tanya baru boleh dibuka mikrofonnya ya. Oke, jadi philosophy of science saya lanjutkan itu questions and evaluates gitu ya. Jadi mempertanyakan dan mengevaluasi. Apa yang dievaluasi dan dipertanyakan? The methods of scientific thinking, ya, metode-metode pemikiran ilmiah. Ya. Serta mencoba untuk menemukan nilai-nilai, ya. Tries to determine the value and the significance of scientific enterprise as a whole, ya, untuk menemukan nilai dan pentingnya upaya ilmiah, nilai dan pentingnya upaya ilmiah itu secara keseluruhan. Oke, jadi ketika kita belajar filsafat ilmu, artinya apa yang kita lakukan? Nah, nanti dengan belajar filsafat ilmu ini Anda sebenarnya nanti bisa mempertanyakan, gitu ya, mempertanyakan kembali metode-metode pemikiran ilmiah yang selama ini kita gunakan dalam belajar, ya khususnya Anda nanti dalam belajar ilmu kebidanan. Jadi Anda juga bisa mempertanyakan apakah metode-metode yang digunakan dalam belajar ilmu kebidanan itu masih relevan atau tidak. Barangkali ada metode yang sudah out of date, sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang, ya. Oke. Jadi
itu objek kajian dari filsafat ilmu. Jadi ya kita akan mencoba mengevaluasi, mempertanyakan metode-metode pemikiran ilmiah yang selama ini kita gunakan dalam mempelajari disiplin ilmu kita. Ya, kalau Anda khususnya adalah mempelajari disiplin ilmu kebidanan. Oke. Ya, lalu nah, bagaimana kita bisa belajar filsafat itu dengan cara yang menyenangkan? Bagaimana kita bisa belajar filsafat dengan cara yang menyenangkan? Ini saya berikan satu metodenya. Ya, kalau Anda ingin belajar filsafat dengan menyenangkan, salah satunya bisa belajar dengan novel, dengan cerita. Ada satu novel tentang filsafat, ya. Ada satu novel tentang pelajaran filsafat, gitu ya. Pelajaran filsafat yang ditulis dalam bentuk novel. Novel judulnya Dunia Sophie. Ada yang sudah pernah baca belum? Saya, Pak. Kita sudah pernah? Oke. Ya. Memang suka belajar filsafat ya, ada kita ya. Dulu di sekolah karena ada bukunya jadi saya baca. Oke, ya. Ya, bagus ya. Kalau sudah ada yang pernah membaca berarti Anda sudah memulai menjelajahi dunia filsafat gitu ya. Nah, di buku ini sebenarnya cerita tentang sosok seorang gadis ya, namanya Sophie Amundsen ya. Seorang gadis yang dia mendapat pertanyaan-pertanyaan dari seorang tokoh sosok misterius gitu. Pertanyaan itu menuntun dia untuk belajar filsafat. Nah, sekilas saja saya tuliskan di sini beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan untuk Sophie ini yang ditulis oleh sosok misterius itu. Di antara pertanyaan itu yang pertama ada pertanyaan tentang siapa kamu. Pernah nggak Anda mengajukan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri? Siapa saya? Siapa diri saya? Pernah nggak mengajukan pertanyaan ini? Kalau Anda sudah pernah mengajukan pertanyaan ini, sebenarnya Anda sudah berfilsafat, ya. Mempertanyakan tentang hakikat diri kita, gitu ya. Kita kan kadang-kadang hidup ini jarang ya mempertanyakan tentang hakikat diri kita sendiri. Kita mengalir begitu saja kan hidup ini ya, mengalir begitu saja. Tapi tidak pernah, mungkin jarang ya. Ada yang tidak pernah mempertanyakan siapa diri kita ini, hakikat hidup kita ini sebenarnya untuk apa, gitu ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua untuk Sophie Amundsen ini adalah dari manakah datangnya dunia? Wah, ini pertanyaan yang berat juga ini. Menjawab pertanyaan dari mana datangnya dunia? Dari mana? Ya, bukan dari mata turun ke hati. Ya, itu Buddha itu ya, bukan dunia itu ya. Dari filsafat gitu ya, yang nah, intinya apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya intinya apa? Nah, pertanyaan ini sebenarnya intinya adalah mengarahkan kepada kita, gitu ya. Kalau kita ingin belajar filsafat, ya, itu satu-satunya alat, satu-satunya tool yang kita butuhkan itu adalah apa? Adalah curiosity, rasa ingin tahu. Jadi kuncinya ini, ya. Jadi kalau Anda ingin belajar filsafat, ya, itu kuncinya sederhana. Ya. Tidak perlu cerdas, tidak perlu jadi orang yang cerdas untuk belajar filsafat itu. Ya. Tetapi kuncinya adalah rasa ingin tahu. Ini yang perlu ditumbuhkan dulu. Ya. Dan Anda belajar apapun sebenarnya, termasuk nanti Anda belajar di kebidanan ini ya, kuncinya ya rasa ingin tahu. Kalau Anda belajar tanpa rasa ingin tahu ya, kita jadi minimalis. Ya, kita hanya menerima apa yang disampaikan oleh dosen, gitu ya. Ya, lalu ya hanya belajar materi-materi yang pokok saja gitu ya. Kalau diberikan PowerPoint ya hanya baca PowerPoint-nya saja ya. Tapi ada referensi-referensi tambahan tidak dibaca ya, karena rasa ingin tahunya rendah. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih mendalam, mestinya ya rasa ingin tahu itu akan mengantarkan Anda untuk membuka cakrawala seluas-luasnya ya, untuk belajar sebanyak-banyaknya ya. Dan di dunia perguruan tinggi itu penting gitu ya. Anda kan sekarang lagi transisi ya. Transisi dulu dari sekolah
di sekolah menengah, sekarang di perguruan tinggi. Dunia perguruan tinggi itu menuntut Anda untuk lebih independen, lebih mandiri, ya, lebih banyak belajar secara mandiri. Jangan hanya mengandalkan dari dosen. Anda ketemu dosen itu kan paling cuma berapa kali dalam seminggu gitu kan, tapi harus lebih banyak mengeksplorasi. Dosen itu hanya mengarahkan saja, gitu ya. Ini pentingnya rasa ingin tahu, khususnya dalam belajar filsafat, ya. Ya, nanti yang belum baca novelnya bisa coba dicari, ya, novel Dunia Sophie. Ini terjemahan dari novel aslinya, judulnya The Sophie's World, ya, Dunia Sophie. Ya, ini cara belajar filsafat yang menarik. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu metafisika, ya, apa itu metafisika yang kita pelajari sekarang, ya. Oke, metafisika adalah salah satu cabang filsafat, ya. Apa yang dipelajari dari ini? Ya. Yang dipelajari adalah tentang existence, keberadaan, ya, being, ya, tentang keberadaan manusia, gitu ya. Ya, tentang eksistensi. Ya, jadi ini yang dipelajari dari metafisika. Kalau dari sisi bahasanya, ini juga berasal dari kata bahasa Yunani metafisika. Ya. Meta itu artinya sesuatu yang ada di balik, ya, sesuatu yang ada di belakang, behind something, gitu ya. Nah, kalau fisika, ya fisika itu ya sebagaimana kita ketahui adalah benda-benda fisik. Berarti metafisika itu artinya sesuatu yang ada di balik benda-benda fisik. Sesuatu yang berada di balik benda-benda fisik. Nah, lalu apa inti dari metafisika itu? Ya, intinya metafisika itu bisa kita definisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam, ultimate nature, ya, sifat yang terdalam dari sebuah kenyataan, ya, sifat yang terdalam dari sebuah keberadaan. Jadi kita mempertanyakan existence, gitu ya, mempertanyakan, misalnya kalau kita bicara tentang manusia, ya, dari sisi metafisika itu kita bicara tentang keberadaan manusia ini sebenarnya seperti apa, gitu ya. Oke. Atau Anda kalau dalam dunia sains itu bisa mempertanyakan eksistensi dari sesuatu objek, gitu. Misalnya termasuk ilmu yang Anda pelajari nanti. Anda belajar kebidanan, gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya ilmu kebidanan itu? Ilmu kebidanan itu sebenarnya ada atau tidak? Apakah jangan-jangan ini ilmu dibuat-buat, gitu, diada-adakan? Jadi eksistensi dari ilmu kebidanan itu sesungguhnya bagaimana? Ya, lalu nanti juga mempertanyakan apa itu ilmu kebidanan? Ilmu kebidanan itu cabang dari ilmu apa? Gitu ya. Ilmu kebidanan itu kenapa bisa muncul? Kenapa ilmu kebidanan itu bisa lahir? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan metafisika, terkait dengan existence, tentang being, tentang keberadaan. Oke? Sampai di sini jelas? Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Itu ya. Oke. Nah, itu gambaran tentang apa itu metafisika, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya, ya. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada satu ilustrasi, ya. Ada satu ilustrasi tentang filsafat dan metafisika. Jadi ilustrasinya itu sama seperti ilustrasi sebuah pohon, gitu ya. Kalau filsafat itu adalah sebuah studi kritis mengenai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, kalau filsafat itu tadi adalah ikhtiar, ya, upaya untuk menggali, ya, untuk mengenali, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka metafisika itu adalah pokok kajian yang sangat penting. Ilustrasinya kalau seperti pohon, gitu ya. Kalau filsafat itu pohon, ya, metafisika itu apanya? Metafisika itu adalah akarnya. Ya, jadi kalau ibarat filsafat itu pohon, maka metafisika itu adalah akar. Jadi yang menjadi fondasi.
Ya, jadi kalau kita belajar filsafat, fondasinya sebenarnya ya metafisika, ya, karena dasar dari ilmu filsafat itu adalah metafisika. Ya. Lalu fisika itu apa? Ya, fisika itu ya dahan-dahan dan cabang. Ya. Ya, dahan-dahan dan cabangnya itu fisika. Dahan-dahan dan cabang yang kelihatan, ya, yang bisa terlihat kasat mata. Kalau akar itu kan tersembunyi kan di dalam, ya. Akar itu kan tersembunyi. Ada di balik pohon itu. Lalu yang terlihat ini adalah fisika. Yang terlihat adalah bentuk-bentuk dari benda fisik itu. Ya. Oke, ini ilustrasi, ya, ilustrasi tentang apa itu metafisika. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang ke nah, ini perbandingan atau gambaran antara metafisika itu dengan cabang-cabang filsafat yang lain. Nah, nanti kita juga akan belajar selanjutnya. Setelah ini kan kita akan belajar tentang epistemologi, ya, cabang filsafat yang lain. Nanti ada juga tentang aksiologi, ya, cabang filsafat berikutnya. Nah, secara garis besar, ya, secara umum cabang filsafat itu paling tidak bisa diklasifikasikan ke dalam tiga bagian ini. Ya. Yang pertama, metafisika. Metafisika itu menjawab pertanyaan dari what is real, ya, what is, menjawab pertanyaan eksistensi tadi, keberadaan. Apakah ilmu kebidanan itu real? Apakah misalnya kita mempertanyakan sesuatu yang ada di alam semesta ini, apakah angin, apakah air, apakah alam semesta ini real? Nah, ini pertanyaan metafisik. Ya. Nah, apa yang dipertanyakan, ya, dalam metafisika itu yang pertama ada yang namanya ontologi, ya, pertanyaan tentang keberadaan tadi, ya, existence and being. Lalu salah satu bagian dari kajian metafisik juga adalah kosmologi, ya, nature and origin of the universe, ya, jadi hakikat dari alam semesta ini, hakikat dan asal muasal dari alam semesta ini. Oke, itu bagian dari kajian metafisika. Apa bedanya dengan cabang filsafat yang lain? Bedanya dengan cabang filsafat yang lain, misalnya dengan epistemologi, misalnya epistemologi itu menjawab pertanyaan how. Kalau ini menjawab pertanyaan what, metafisika itu, lalu lebih jauh lagi, nanti epistemologi itu menjawab pertanyaan how do we know. Kalau kita sudah tahu apa hakikat dari ilmu kebidanan, lalu epistemologi itu akan mencari jawaban bagaimana cara kita mengetahui. Ya, bagaimana cara kita mengetahui teori-teori yang ada dalam ilmu kebidanan. Bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita pelajari di ilmu kebidanan. Ya, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu? Caranya bagaimana? Anda belajar atau Anda mengetahui sesuatu itu dengan cara bagaimana? Mencari tahu. Mencari tahu. Ya, mencari tahunya dengan berbagai metode, bisa dengan experience, dengan pengalaman, ya kan? Anda bisa tahu bahwa apa misalnya, apa contohnya, ya, apa yang sudah Anda tahu apa, bahwa apa yang kaitannya dengan ilmu kebidanan apa yang sudah pernah Anda pelajari. Bagaimana misalnya atau tidak harus terkait dengan kebidanan dulu lah, ya. Misalnya Anda tahu bahwa api itu panas. Api itu panas. Mana Anda tahu itu? Karena dirasakan. Ya, bisa jadi karena Anda punya pengalaman. Anda punya pengalaman sendiri, pernah kena api misalnya gitu, ya. Experience gitu. Ya, tapi bisa jadi tidak selalu dengan experience. Anda bisa jadi tahu sesuatu itu dengan penalaran, reasoning gitu, ya. Ya, misalnya tadi karena api itu panas, ya, maka benda-benda yang ada di dekat api itu, ya, otomatis juga akan panas gitu, ya. Maka jangan didekati gitu. Ini reasoning, ya, reasoning gitu, ya. Lalu ini dari
kita mengetahui sesuatu dengan reasoning, penalaran ya. Ada juga cara yang lain dengan authority ya, dengan apa? Otoritas. Apa maksudnya otoritas itu? Kita tahu sesuatu itu karena dikasih tahu gitu ya, diberitahu oleh orang yang punya otoritas ya. Nah, ini terutama misalnya hal-hal yang ya gaib misalnya ya, ilmu agama gitu ya, ilmu agama Anda mungkin belajar dari ustadz gitu misalnya ya. Anda diberitahu oleh ustadz, oleh kiai yang memang punya otoritas. Anda mungkin tidak pernah mengalaminya langsung, misalnya apa ya? Oke, katakanlah tentang ibadah gitu ya. Ibadah haji. Ada yang pernah haji di sini? Belum? Nah, karena belum punya pengalaman gitu ya. Tapi mungkin ada otoritas kiai ya, ustadz yang menceritakan tentang apa itu ibadah haji. Itu authority ya, dari otoritas. Ya. Tentang vaksin misalnya, gitu. Apa manfaat vaksin? Oke, manfaat vaksin misalnya. Kita bicara soal pandemi COVID sekarang itu. Mungkin ada belum pernah merasakan manfaat dari vaksin itu, karena kan ya pandemi ini baru gitu ya. Tapi pemerintah menyatakan bahwa vaksin itu penting. Ini otoritas ya, pemerintah mengatakan vaksin itu penting sehingga Anda harus vaksin. Tadi sampai ada yang izin mau vaksin gitu ya. Nah, itu karena bisa jadi ini karena Anda yakin itu karena ada dari otoritas menyatakan itu. Lalu cara yang keempat yaitu dengan intuition, intuisi. Ada orang yang mengetahui sesuatu itu dengan intuisi, ya, dengan apa? Intuisi itu bukan wangsit, tapi ya kalau dalam apa? Tradisi Jawa ada istilah wangsit, gitu ya. Tapi bukan seperti itu. Intuisi itu ya apa? Insting, gitu ya, dari insting. Ada juga yang kita ketahui itu sebenarnya dari insting. Gitu. Atau yang lain juga dari active construction, ya, dari uji coba, ya, dari trial and error. Ya, para penemu-penemu, ya, para penemu-penemu besar itu kan dia kan memulainya dengan trial and error, tidak langsung jadi, gitu kan? Ya, nah, kalau Anda pernah belajar tentang penemuan apa, misalnya penemuan lampu, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison misalnya. Ya, kalau Anda baca cerita tentang Thomas Alva Edison itu kan dia mengalami kegagalan berkali-kali gitu kan sebelum akhirnya dia bisa menemukan lampu ya gitu ya. Jadi cara yang lain adalah dengan active construction ya, dengan mencoba-coba, dengan trial and error, dengan percobaan-percobaan ya. Kan lebih khusus. Nah, cabang yang ketiga adalah aksiologi. Ya, aksiologi itu menjawab pertanyaan what is right. Ya. Jadi ada aspek kebenaran ya, yang ingin ingin digali lebih jauh, gitu ya. Lalu dari aspek cabang aksiologi itu nanti kita akan belajar tentang etik, tentang etika. Jadi apa sesuatu yang benar itu kan nanti kita bisa lihat dari sisi etikanya. Ini etis atau tidak sih sebenarnya. Praktek-praktek yang dilakukan dalam dunia kebidanan ini etis atau tidak. Itu artinya kalau kita belajar tentang itu, kita belajar cabang filsafat yang namanya aksiologi, bagian dari cabang. Ada juga aspek estetika. Estetika itu apa? Kalau etik itu soal apa? Etika ya, soal apa? Baik atau tidak baik. Kalau estetika itu tentang keindahan. Pengetahuan kita juga belajar tentang keindahan. Tidak hanya soal baik buruk, tidak hanya soal benar salah, tapi juga ada unsur estetika juga. Ya, nah itu bagian dari kajian aksiologi. Ya. Nah kita baru akan mulai yang sini dulu. Hari ini kita baru akan mulai yang dari sini dulu. Itu mempertanyakan what existence, mempertanyakan tentang keberadaan. Nanti berikutnya kita akan masuk ke epistemologi, lalu ke aksiologi.
Oke, kira-kira sudah punya gambaran ya? Bedaan dari cabang-cabang tadi ya? Sudah tergambar atau belum? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian dari persoalan metafisis. Jadi, persoalan-persoalan metafisika itu ada apa saja? Di dalam kajian metafisika itu ada apa saja? Nah, yang pertama, bagian yang pertama disebut dengan persoalan ontologi. Tadi ya, ontologi tadi bicara tentang apa? Bicara tentang keberadaan atau eksistensi. Kaitkan dengan kebidanan tadi misalnya, ya, pertanyaannya adalah apa itu ilmu kebidanan? Ilmu kebidanan itu kalau kita kelompokkan, gitu ya, bisa dikelompokkan dalam kategori ilmu apa? Anda sudah belajar belum ini dasar-dasar ilmu kebidanan? Sudah? Kalau dari yang sudah Anda pelajari, ilmu kebidanan itu masuk dalam kategori ilmu apa? Apa? Ilmu besar. Ya? Ilmu Kesehatan. ilmu kesehatan. Oke, ya. Payungnya umumnya adalah ilmu kesehatan, ya. Oke. Tapi sebenarnya kebidanan itu sudah multidisiplin gitu ya. Karena nanti Anda kan tidak hanya belajar aspek kesehatan kan. Anda juga belajar aspek-aspek sosialnya juga sebenarnya dari kebidanan itu ya. Jadi oke. Nah, itu pertanyaan dari aspek ontologi ya. Lalu yang kedua, ada persoalan-persoalan kosmologis. Persoalan-persoalan yang terkait dengan alam. Nah, ini bagian yang ini kira-kira menjawab pertanyaan tentang asal muasal ya, dari alam semesta ini. Struktur dari alam semesta ini. Jadi alam semesta ini prosesnya seperti apa sih kira-kira? Belum. Di SMA kan sebenarnya sudah belajar kan di fisika. Sudah. Ya enggak? Lupa. Ya? Iya. Lupa. Oke, alam semesta ini diawali dengan apa? Ada peristiwa yang disebut dengan apa? Black hole. Ya, ledakan besar yang disebut dengan Big Bang gitu kan, ya. Alam semesta ini kan diawali dari ledakan besar itu kan. Nah, itu salah satu aspek yang kita pelajari dari persoalan kosmologis alam semesta. Alam semesta ini lahirnya seperti apa? Lalu bagaimana alam semesta ini berkembang? Itu ya. Lalu sampai pada bicara tentang hakikat ya, sebab akibat dan hubungan antara ruang dan waktu gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan kosmologi. Ya, bicara tentang ruang dan waktu, bicara tentang alam semesta ini dari sisi ruang dan waktu. Lalu bagian yang ketiga dari persoalan metafisis itu adalah persoalan-persoalan antropologi. Nah, ini yang tadi juga sudah saya singgung tentang manusia, ya, tentang hakikat manusia tadi. Jadi, pertanyaan tentang diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana hubungan antara badan dan diri dari unsur apa sih? Ada unsur badan, kan? Ada unsur badan, ada unsur fisik, ada unsur jiwa, gitu kan? Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran itu pernyataan tentang manusia itu kan ada yang diistilahkan dengan apa? Dari aspek fisiknya, gitu ya. Min zakarin wa unsa, gitu kan, laki-laki dan ada perempuan dari sisi fisik, ya. Dari sisi fisik. Tapi juga ada istilah yang menyebut manusia itu dengan istilah apa? Dari aspek jiwanya, nafsun, gitu kan? Ada kata nafsun, gitu kan?
Nah, nafsun itu adalah manusia tapi dari sisi apa? Ruh atau jiwanya, bukan dari sisi fisiknya. Karena nafsun itu laki-laki perempuan yang disebut nafsun ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut misalnya gitu ya. Itu artinya bicara manusia dari perspektif jiwa. Jadi itu diantaranya persoalan antropologi yang dipelajari dalam metafisika. Lalu ada pertanyaan juga, manusia itu punya kebebasan berkehendak atau tidak? Ini pertanyaan filosofis lebih jauh lagi. Sebenarnya manusia itu bebas nggak sih? Berkehendak, gitu. Apakah dia dibatasi? Ada pertanyaan filsafat yang berhubungan dengan aspek antropologis dari metafisika. Oke? Ya, itu bagian-bagian dari yang kita pelajari dalam kajian metafisika. Oke, saya akan berikan contoh biar lebih mudah. Saya akan berikan contoh bagaimana kita belajar tentang eksistensi itu dari hakikat manusia itu sebenarnya apa gitu ya. Ini ada pendapat dari seorang filosof yang terkenal, ya, ada Descartes namanya. Descartes itu punya pemikiran atau pandangan yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Pernah dengar ini? I think, therefore I am. Apa maksudnya ini? Dalam bahasa Indonesia apa? Cogito ergo sum ini dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan apa? Saya berpikir, atau aku berpikir, maka bahwa aku berpikir maka aku ada. Bahkan eksistensi diri manusia itu ditunjukkan dengan apa? Manusia itu dianggap eksis, manusia itu dianggap hadir Bisa berpikir. kalau dia berpikir. Ya, kalau bisanya sudah pasti kan. Kita kan manusia itu sudah dikaruniai akal kan, dikaruniai pikiran gitu kan. Jadi sudah pasti bisa. Tapi apakah akal pikiran itu digunakan? Itu persoalannya. Ya, jadi maka prinsip cogito ergo sum, prinsip dari para filosof-filosof dulu, eksistensi diri mereka itu akan diakui kalau dia berpikir, kalau dia menggunakan akal pikirannya itu untuk berpikir. Itu prinsip para filosof. Nah, prinsip ini masih bertahan nggak dari sampai sekarang? Ada meyakini nggak eksistensi ini? Selama ini eksistensi diri Anda itu Anda tunjukkan dengan apa? Apakah dengan berpikir juga? Atau dengan cara-cara yang lain? Karena fenomena ini sempat mengalami perubahan, gitu ya. Nah, halnya ini. Ya, di era masyarakat industri, eksistensi diri manusia itu ditunjukkan dengan cara yang lain. Apa caranya? Belanja. Nah, ya. Kan ada kan orang yang begitu ya. Dia belum merasa eksis kalau belum pamer. Nah, barang-barang baru yang dibeli gitu misalnya. Jadi eksistensi dirinya itu ditunjukkan dengan consuming, ditunjukkan dengan konsumsi, ya, ditunjukkan dengan belanja. Itu fenomena masyarakat industri kan begitu ya. Banyak orang yang eksis gitu ya. Dia malu menampilkan diri kalau belum pakai barang yang baru gitu ya, barang merek baru gitu ya, bermerek dan yang edisi yang baru gitu misalnya gitu. Nah, ini fenomena masyarakat industri sudah mengalami pergeseran. Jadi eksistensi diri yang ditunjukkan dengan berpikir berubah menjadi eksistensi diri ditunjukkan dengan konsumsi. Ini fenomena masyarakat industri. Nah, fenomena yang kita hadapi sekarang seperti apa? Ada perubahan lagi nggak? Ada pergeseran di era masyarakat informasi. Apa yang terjadi di era masyarakat informasi? Eksistensi diri ditunjukkan dengan apa sekarang? Anak-anak muda zaman sekarang. Eksistensi diri itu ditunjukkan dengan update status misalnya ya di media sosial. Ya, jadi slogannya berubah sekarang. Dari cogito ergo sum tadi menjadi tuito ergo sum gitu ya.
saya nge-tweet, saya update status, maka saya ada. Kan begitu kan? Anak zaman sekarang itu kalau nggak update status 1 hari saja rasanya hidup ini hampa gitu ya. Rasanya tidak eksis gitu ya. Rasanya dia itu tidak hadir di dunia. Kalau sehari nggak update status, kalau sehari nggak sehari nggak eksis di medsos, itu rasanya tidak ada. Ini fenomena perubahan ya. Ada perubahan pergeseran kan dari bagaimana kita menunjukkan eksistensi diri. Kalau para filosof itu eksistensi dirinya ditunjukkan dengan berpikir, ya lalu kemudian dari berpikirnya itu menghasilkan karya. Sekarang kita pertanyaannya kepada kita, apakah kita masih apakah kita belajar dari para filosof itu atau kita mengikuti arus sekarang gitu ya. Eksistensi diri kita tunjukkan dengan konsumsi atau dengan dengan aktif di media sosial, aktif di medsos gitu ya. Jadi dan yang masalahnya adalah yang ironis gitu ya. Aktifnya di media sosial itu tidak diikuti dengan berpikir panjang gitu. Kadang-kadang kan kita suka menulis di medsos tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu gitu kan. Karena jari kita bergerak lebih cepat dari otak kita gitu. Sampai kemudian muncul kan konten-konten yang bermasalah gitu. Konten-konten yang bermasalah itu kan awalnya dari situ. Karena kita mau dianggap eksis tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu gitu konten yang kita unggah. Nah, ini contoh ya tentang mempertanyakan tentang eksistensi diri. Eksistensi diri itu kita tunjukkan dengan apa? Ya. Mahasiswa Unisa mestinya ya eksistensi dirinya ditunjukkan dengan berpikir juga ya, sehingga nanti Anda bisa menghasilkan karya-karya yang bisa diakui oleh masyarakat gitu, ya. Oke. Ini kembali kepada ini dari Cogito Ergo-Tam ya. Oke. Nah, itu sekedar gambaran tentang apa itu metafisika dan juga bidang-bidang yang masuk dalam kajian metafisika. Nah, berikutnya kita akan masuk pada aliran-aliran. Di dalam metafisika itu juga ada aliran-alirannya. Nah, aliran-aliran dalam metafisika itu melihat keberadaan, melihat eksistensi itu dari dua sisi. Nah, yang pertama ada yang melihatnya dari sisi kualitas, ada yang melihatnya dari sisi kuantitas. Yang melihat dari sisi kualitas itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, ya, yaitu ada yang namanya materialisme dan ada yang namanya spiritualisme. Ya, jadi ada yang melihat sesuatu itu dilihat dari sisi kualitas materinya, ada yang melihat sesuatu itu dilihat dari kualitas spiritualnya. Itu kalau yang melihat keberadaan itu dari sisi kualitas. Ada juga yang melihat keberadaan itu dari sisi kuantitas, dari sisi jumlahnya. Nah, ini melahirkan aliran yang namanya aliran monisme, ya, yang melihat hakikat sesuatu itu tunggal. Monisme itu kan tunggal. Atau ada yang melihatnya dari perspektif dualisme, ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu ada dua tadi ya. Ada misalnya tadi bahwa manusia itu ada unsur fisik, ada unsur jiwa tadi ya. Itu dualisme namanya. Lalu ada juga yang masuk dalam kelompok pluralisme. Jadi manusia itu bukan hanya dua aspeknya, bukan hanya fisik, bukan hanya jiwa, tapi mungkin macam-macam gitu ya. Nah, itu golongan atau aliran yang disebut dengan aliran pluralisme. Jadi paling tidak ada 5 ini ya, sebagai gambaran tentang cabang-cabang atau aliran-aliran dalam metafisika. Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Apa itu materialisme? Jadi materialisme itu kira-kira suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Tapi bukan berarti materi di sini bukan berarti harta kekayaan gitu ya. Nanti Anda keliru gitu. Bukan berarti kelompok atau aliran materialisme ini yang masuk golongan materialisme ini golongan cewek matre atau cowok matre ya, bukan itu ya. Materi di sini bukan berarti matre dalam arti bahasa sehari-hari kita, tapi materi di sini adalah apa? Benda-benda fisik, unsur-unsur fisik. Jadi sesuatu yang kelihatan, yang bisa diraba,
yang berbentuk, yang menempati ruang, gitu ya. Jadi fokusnya adalah pada itu. Fokusnya pada aliran materialisme ini fokusnya pada hal-hal yang bisa dilihat, bisa dicerna dengan panca indera. Jadi kalau yang tidak bisa dicerna dengan panca indera seperti pikiran, jiwa, keyakinan, gitu ya, perasaan, itu hanya ungkapan saja, gitu, menurut aliran ini. Hanya ungkapan dari proses kebendaan. Tapi intinya segala hal itu intinya adalah materi, gitu ya, berbentuk, ya, sesuatu yang bertumbuh pada unsur fisik. Ya. Dari aliran materialisme inilah berkembang kajian-kajian ilmu fisika, ya, ilmu nature, gitu ya, ilmu sains yang terkait dengan benda-benda fisik. Nah, ini berkembang dari aliran materialisme ini, yang fokusnya mengkaji benda-benda fisik. Oke, lalu yang berikutnya tadi, ini tokohnya dulu ya, tokohnya namanya Demokritos misalnya, ya, yang punya keyakinan bahwa alam semesta ini tersusun atas atom-atom kecil yang memiliki bentuk dan badan. Jadi ini salah satu contoh pemikiran aliran materialisme. Ya, jadi alam semesta ini ya terdiri dari wujud fisik. Ya, hanya mungkin wujud fisiknya itu kecil, gitu ya, atom-atom kecil yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi sebenarnya ada. Gitu ya. Oke. Bahkan jiwa pun menurut Demokritos ini sebenarnya juga terdiri dari atom-atom, ya, hanya lebih kecil, sehingga tidak kelihatan, tidak nampak. Oke, ini gambaran dari aliran materialisme, ya. Ada lagi tokohnya Thomas Hobbes, ya, yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan gerak dari materi. Jadi pikiran itu juga, perasaan itu adalah gerak dari materi. Ya, jadi ini pandangan dari aliran materialisme. Oke, nah lalu aliran yang kedua, ya, kita masuk ke aliran yang kedua, yaitu aliran spiritualisme. Ya, ini kebalikan dari aliran materialisme tadi. Kalau aliran spiritualisme itu aliran yang punya pandangan bahwa segala kenyataan ini sebenarnya yang terdalam, ya, intinya itu adalah ruh. Gitu ya. Jadi segala sesuatu ini sebenarnya intinya adalah ruh. Jadi benda-benda fisik pun, gitu ya, sebenarnya diisi oleh ruh. Gitu. Jadi ruh itulah yang kemudian mengisi dan mendasari seluruh alam. Jadi ini aliran yang bertolak belakang, ya, yang lebih mengutamakan aspek spiritual. Dari sinilah kemudian muncul nanti ilmu-ilmu humaniora, gitu ya, ilmu-ilmu keagamaan, berkembangnya ilmu-ilmu religi, gitu ya, ilmu-ilmu tentang spiritualitas itu berkembang dari kelompok atau aliran spiritualisme. Oke. Ya, itu aliran yang kedua, ya, yang melihat fenomena alam itu dari sisi kualitas. Jadi kualitas, ada yang melihatnya kualitas itu materi, ada yang melihat kualitas itu adalah kualitas spiritual. Ya. Oke, lalu berikutnya tokoh. Siapa tokoh dari spiritualisme itu? Namanya Plotinus. Ya, dia pelanjut dari filsuf Plato. Ya. Ya, jadi pandangan dari Plotinus ini, pandangan dari Plotinus itu siapa lagi nih? Banyak yang unmute. Nanti dulu ya, tolong di mute dulu. Nanti ada kesempatan Anda untuk berbicara, ya. Oke, ini beberapa tokoh aliran spiritualisme, ya. Oke. Jadi kenyataan itu terdiri dari yang satu, gitu ya. Yang satu ini merupakan sumber yang melimpahkan roh, gitu ya, roh yang memancarkan jiwa. Kemudian jiwa itulah yang akan memancarkan materi. Jadi semua itu bersumber dari roh, ya, bersumber dari
jiwa, gitu ya. Oke, itu tokoh spiritualisme. Salah satu contohnya. Oke, berikutnya kita masuk ke tadi ya, aliran-aliran dari sisi apa tadi? Kuantitas, dari aspek kuantitas. Yang pertama adalah aliran monisme. Ya, aliran monisme itu adalah aliran yang menyatakan bahwa hanya satu. Jadi hakikat segala sesuatu di alam semesta ini adalah hanya satu kenyataan yang fundamental, yaitu jiwa. Bisa berupa jiwa, bisa berupa materi, ya, atau substansi lain. Tapi intinya sebenarnya cuma satu, ya. Itu yang ada dalam pandangan aliran monisme ini. Oke, ya. Lalu yang lain yaitu aliran dualisme. Ya, aliran dualisme. Aliran dualisme ini berbeda dengan yang monisme tadi, yang beranggapan bahwa sesuatu itu sifatnya tunggal. Nah, aliran monisme ini adalah aliran yang menganggap bahwa ada dua substansi yang ada di alam ini. Ya. Ya, jadi substansi yang ada di alam ini ada dua, ya, bukan hanya satu. Ya. Nah, nanti kita lihat misalnya pemikiran-pemikiran kelompok dualisme ini seperti apa. Ya, misalnya Kochnya ya, Plato ya. Ya, tadi yang beranggapan bahwa manusia itu terdiri dari dua aspek. Jadi ada aspek fisik dan ada aspek spiritual, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah aliran pluralisme, aliran yang mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, tapi banyak substansi. Jadi sesungguhnya apa yang ada di dunia ini tidak bisa hanya disederhanakan menjadi satu atau hanya dua, ya. Tapi kenyataan itu terdiri dari berbagai aspek. Ya. Kenyataan itu terdiri dari berbagai aspek, gitu ya. Oke. Jadi kenyataan itu tidak terdiri hanya dari satu substansi. Nah, ini aliran yang disebut dengan aliran pluralisme. Oke. Nah, lalu apa peran metafisika dalam ilmu pengetahuan? Apa sih sesungguhnya gunanya apa kita belajar metafisika? Ini kita masuk ke bagian yang penting ya untuk Anda pahami. Apa gunanya kita belajar metafisika? Jadi kira-kira metafisika itu mengajarkan cara berpikir yang cermat, gitu ya. Karena tadi ya orientasinya adalah berpikir substansi, berpikir apa yang ada di balik benda fisik, sehingga harapannya kita bisa berpikir dengan cara yang lebih cermat. Lalu dalam kajian metafisika itu menuntut orisinalitas berpikir, ya, orisinalitas berpikir yang sangat diperlukan bagi ilmu pengetahuan, karena kita mempertanyakan, gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari itu kita pertanyakan, sehingga akan muncul pemikiran-pemikiran yang orisinil, ya, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya kalau dalam bahasa agama itu tidak hanya taklid buta, gitu ya, tapi kita juga tahu alasannya, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi punya argumen, ada alasannya kenapa ini harus dilakukan, ya. Lalu yang ketiga, peran metafisika yang ketiga itu adalah memberikan bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam wilayah presupposition, peranggapan-peranggapan, gitu ya. Sehingga sekali lagi dalam kita mengkaji ilmu pengetahuan itu punya landasan yang kuat. Oke. Anda dalam belajar ilmu kebidanan, gitu kan, intinya kita belajar kebidanan itu kan sebenarnya belajar tentang manusia, kan, ya kan? Anda kan nanti akan mempelajari proses penciptaan manusia, proses lahirnya manusia. Sehingga Anda punya landasan yang kuat. Kenapa sih saya harus membantu persalinan, gitu ya, dengan sepenuh hati, gitu ya, untuk menjaga kehidupan, gitu ya. Ini karena kita punya landasan yang kuat, gitu ya. Apa yang ada di balik lahirnya kehidupan itu, lahirnya manusia itu, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Manfaat yang lain di metafisik itu akan mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya tadi penganut materialisme itu akan cenderung fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak, ya, ilmu pasti.
Ya, penganut spiritualisme itu akan cenderung mengembangkan ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan keagamaan. Akan cenderung pada aspek-aspek spiritual, gitu ya. Jadi ini pentingnya belajar metafisika, peran metafisika dalam ilmu pengetahuan, gitu ya. Oke. Nah, lalu tadi yang metafisika yang berpijak pada aspek kuantitas tadi akan juga bermanfaat ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas ya, atau yang istilahnya ramifikasi, percabangan dari ilmu pengetahuan yang sangat kaya gitu ya. Karena ilmu pengetahuan itu kan sudah berkembang. Semakin lama kan semakin cabangnya kan semakin banyak gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau Anda belajar kan para ilmuwan zaman dulu, ya ilmuwan zaman dulu itu belajar banyak hal gitu ya. Ada ilmuwan yang dia belajar fisika, sekaligus belajar matematika, sekaligus seorang filosof, sekaligus belajar kedokteran gitu ya. Tapi itu zaman dulu. Nah, sekarang sudah sulit. Anda mau belajar banyak hal gitu kan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah semakin kompleks dan percabangannya sudah semakin banyak. Gitu. Kalau Anda lihat prodi-prodi yang ditawarkan di universitas itu kan makin lama kan makin banyak gitu ya. Cabang-cabang ilmu pengetahuan itu sudah berkembang sedemikian rupa. Oke, itu kira-kira gambaran tentang peran metafisika dalam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita kembali ke contoh ya. Contoh, misalnya ketika kita kembali pada hakikat manusia. Oke, saya mau tanya dulu sebelum ke sini. Mungkin kita backface dulu ya. Oke, belum saya tunjuk. Oke, dari sejauh yang Anda pelajari ya, hakikat. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan misalnya ya. Pertanyaan-pertanyaan filsafat tentang hakikat manusia. Manusia itu sebenarnya hakikat keberadaannya itu untuk apa sih? Manusia itu diciptakan ke dunia ini untuk apa? Kepada Allah. Coba? Beribadah kepada Allah. Beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oke. Terima kasih. Iya. Cara beribadahnya itu seperti apa? Kalau kaitannya dengan alam semesta ini. Menjalani semua perintah dan menjauhi larangannya. Oke. Lebih spesifik lagi, kalau hubungannya dengan alam semesta, apa yang harus kita lakukan? Tidak merusak alam. Memelihara bumi dan seisinya. Ya, memelihara bumi, ya, tidak merusak alam, memakmurkan bumi, itu kan ya. Nah, itu kan hakikat. Kita bicara hakikat. Jadi, itu menjadi landasan. Kalau Anda belajar sains, Anda belajar ilmu apapun, tujuannya harus jelas. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk memelihara alam, bukan untuk merusak alam. Gitu kan? Nah, itu contoh. Ya. Jadi, kalau kita ambil gambaran misalnya hakikat dari kehadiran manusia di dunia ini, ya kalau kita belajar dari perspektif Islam, ya kita kembali ke sini. Misinya adalah misi menjadi apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu adalah wakil ya, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Ini tugas kekhalifahan manusia. Kan bisa Anda baca di Al-Baqarah ayat 30 itu ya. Bahwa malaikat itu kan pernah komplain gitu ya. Ini ilustrasi saja gitu ya. Malaikat itu bisa komplain juga ya, pernah komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih kamu menciptakan manusia di muka bumi ini, tujuannya untuk apa? Mereka itu kan punya kecenderungan untuk merusak ya, punya kecenderungan untuk menumpahkan darah gitu kan begitu. Ya. Lalu jawaban Allah apa? Ya. Inni a'lamu ma la ta'lam. Ya, aku yang mengetahui ya, aku lebih mengetahui daripada engkau gitu ya. Dan tujuannya sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi ini ya justru untuk agar tidak merusak gitu ya, untuk memelihara bumi ya, untuk memamurkan bumi gitu ya. Meskipun ada juga memang manusia yang lebih cenderung tadi lebih banyak berbuat kerusakan. Oke. Ini salah satu contoh ya. Nah, ini prinsip yang lain. Nah, ini prinsip yang harus Anda pegang sebagai seorang
calon bidan, sebagai mahasiswa kebidanan. Kenapa sih nyawa manusia itu berharga? Gitu. Kenapa nyawa manusia itu berharga? Kenapa kelahiran itu berharga? Karena manusia itu adalah makhluk Tuhan yang Sempurna. paling sempurna, gitu ya. Ini sekali lagi landasannya, gitu ya. Kenapa tugas bidan itu ya menyelamatkan ya nyawa manusia, menyelamatkan kelahiran itu karena setiap kelahiran itu berharga, gitu ya. Karena setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, gitu kan. Bisa Anda lihat di Atin ya, misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Lalu di Al-Isra ayat 70 gitu ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnakum minat thayyibat wa faddalnahum ya ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Jadi anak Adam itu diciptakan punya kelebihan, kesempurnaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ini prinsip dasar ya. Jadi tentang hakikat, sekali lagi kembali tentang hakikat manusia. Oke, kembali dulu. Bentar. Oke. Nah, ini ada satu prinsip juga ya, yang ini malah ternyata diadopsi oleh orang Barat gitu ya. Nah, ini ada satu kutipan dari Al-Qur'an ya, yang dipasang di halte bis. Tapi ini bukan di Indonesia, bukan di negara Islam. Ada di mana ini? Ada yang bisa menebak? Di mana coba kira-kira? Bahasanya yang di bawah itu. Di Jerman ya. Jerman. Ya, di Jerman ya. Nah, orang Jerman itu justru mengutip Al-Qur'an. Ini di Quran surat 5 ayat 32. Ya. Whoever save life, it is as if he had saved mankind entirely. Ada yang tahu nggak ayatnya? Ini ayat apa ini? Bunyi ayatnya gimana? Coba. Waman akhyan nasa ka'annaha akhyan nasa jami'ah, gitu ya. Jadi di Jerman itu malah Al-Qur'an itu dikutip gitu ya. Ini untuk memberikan penghargaan kepada para tenaga kesehatan ya dalam situasi pandemi kemarin. Karena kan tenaga kesehatan itu yang berjibaku menyelamatkan nyawa manusia kan dengan mengorbankan dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri gitu. Di masa pandemi Covid kemarin kan, para nakes itu berjuang sedemikian rupa gitu ya. Nah, lalu ini diberikan penghargaan dengan mengutip Al-Qur'an. Jadi siapapun yang menyelamatkan nyawa satu orang yang menyelamatkan, yang berikhtiar ya, yang berusaha untuk menyelamatkan sebuah jiwa gitu ya. Itu ibaratnya dia itu sudah menyelamatkan manusia ini secara keseluruhan. Gitu. Menyelamatkan manusia seluruhnya. Nah, ini penghargaan terhadap tenaga kesehatan. Nah, ini juga bagian dari pandangan filsafat ya, bahwa menyelamatkan jiwa itu adalah tugas yang mulia. Oke. Lalu, nah ini gambaran tentang hakikat penciptaan manusia juga. Karena di kebidanan nanti perlu belajar ini ya, nanti masih akan belajar proses penciptaan manusia gitu ya, bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, ini juga salah satu dari upaya menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Bagaimana proses penciptaan manusia itu terjadi gitu ya. Nah, ini masuk juga pada pertanyaan epistemologis, ya, proses epistemologis. Bagaimana kita mengetahui proses keberadaan atau kelahiran manusia? Oke, sudah habis. Jadi
Jadi kira-kira sampai di sini dulu. Ini untuk pengantar saja, untuk pengantar diskusi ya. Selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Boleh ada yang mau bertanya atau yang mau berpendapat, ya bebas saja ya. Kita santai saja ya. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan pendapat, saya persilahkan. Maaf, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya tentang teori Big Bang. Oke, ya boleh silakan. Bagaimana pandangan Islam tentang teori Big Bang? Oke, bagaimana pandangan Islam ya tentang teori Big Bang itu, gitu ya? Ya kenapa kira-kira? Apa salahnya teori Big Bang itu kira-kira? Dalam menciptakan sesuatu di dunia, gitu ya. Allah itu kan menciptakannya kan tidak tiba-tiba, gitu ya. Tidak abrakadabra, gitu ya. Kalau saya suka mengilustrasikan itu bedanya Tuhan, bedanya Allah itu dengan tukang sulap, bedanya Tuhan dengan tukang sulap. Kalau tukang sulap itu menghadirkan sesuatu, menciptakan sesuatu dengan cara bagaimana? Tiba-tiba ada, gitu kan? Kita kan nggak tahu dari mana asal usulnya, kan? Ya kan? Nah, sebaliknya Allah itu menciptakan banyak hal di dunia ini melalui sebuah proses yang bisa dipelajari oleh manusia, termasuk penciptaan alam semesta. Jadi memang disengaja alam semesta itu sengaja diciptakan dengan ditunjukkan prosesnya agar manusia ini bisa mengambil pelajaran, agar manusia ini belajar dari proses penciptaan alam semesta ini. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya teori Big Bang itu. Jadi teori Big Bang itu sekedar gambaran bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebuah proses, ya, dengan sebuah proses yang bisa dipelajari oleh manusia, ya, bisa diambil pelajaran oleh manusia, gitu kan? Karena Allah itu kan memberikan pelajaran bahkan dengan seekor lalat, gitu kan? Ya, seekor lalat pun itu adalah bisa kita jadikan pelajaran, gitu ya. Sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu juga berkembang dari proses penciptaan alam semesta ini. Misalnya orang belajar membuat misalnya teknologi pesawat terbang misalnya. Pesawat terbang itu kan juga belajar dari fenomena makhluk yang bisa terbang, dari burung, ya, dari capung, ya, termasuk lalat tadi ya, nyamuk gitu ya. Kenapa makhluk ini bisa terbang? Lalu dipelajari sehingga akhirnya manusia bisa bikin sesuatu yang bisa terbang gitu. Tadi lalu belajar tentang manusia. Manusia itu kan lahirnya juga melalui proses kan. Tadi ayat yang terakhir tadi saya tunjukkan, kan menunjukkan proses kelahiran manusia. Manusia itu lahirnya tidak kemudian tiba-tiba abrakadabra tahu-tahu bayi lahir gitu kan, tapi ada sebuah proses yang panjang kan kelahiran manusia itu. Nah, itu bisa dipelajari sampai akhirnya orang bisa belajar membuat robot misalnya kan yang menyerupai manusia. Jadi itu sebenarnya hanya menunjukkan sebuah proses ya, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui sebuah proses gitu ya. Salah satunya ya dengan Big Bang tadi, fenomena Big Bang itu menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terjadi secara tiba-tiba gitu kira-kira ya. Mbak Siti Maisarah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Gimana? Tambah jelas atau tambah bingung? Atau tambah pusing? Ya, memang mungkin tidak cukup tidak cukup hanya dengan sekali kuliah seperti ini ya. Nanti mungkin Anda perlu merenungkan kembali ya. Nanti materinya saya share. Anda bisa mengikuti lagi nanti rekamannya ya, direkam, atau Anda bisa tadi cari tambahan referensi ya untuk mencoba lebih memahami konsep metafisika ya. Tapi paling tidak saya sudah berikan pengantar. Nanti saya tambahkan referensi juga biar Anda bisa mempelajari lebih jauh lagi. Oke, masih ada waktu silakan.
Ada yang mau bertanya? Pak mau bertanya, Ya, silakan, Melinda. kenapa ilmu sains dengan agama selalu bertentangan? Yang bilang siapa? Saya akan bertanya. Contohnya kayak manusia pertama dalam agama sama menurut sejarah gitu. Oke. Ya, ini kan persoalannya kan hanya mungkin perspektifnya berbeda gitu ya. Sebenarnya ya kalau kita mau melihat perspektif ya sains itu dari perspektif Islam, ini sebenarnya sesuai gitu ya. Hanya kadang-kadang memang ada ilmuwan itu kan yang ada ilmuwan itu yang berpikirnya kan berpikir sekuler gitu ya. Ya, dia kemudian terlalu mengunggulkan rasio ya, terlalu mengunggulkan nalar gitu sehingga tidak melihat prospek spiritualnya gitu. Ya, misalnya tadi kan jadi mungkin yang dimaksud misalnya kan ada yang beranggapan bahwa manusia itu berkembang melalui proses evolusi gitu. Ya, teori evolusi gitu kan. Ya, teori evolusi Darwin itu kan sudah banyak dikritik sebenarnya. Kalau teori evolusi Darwin itu banyak dikritik, yaitu manusia itu tidak kemudian awalnya adalah makhluk yang lain ya. Katanya kan awalnya dari kera gitu kan, kera lalu berevolusi gitu kan menjadi manusia. Nah, itu sudah dikritik sebenarnya. Jadi dari dulu awal itu dari sejak munculnya Nabi Adam ya itu sudah dalam bentuk manusia yang utuh gitu ya. Hanya memang tetap ada evolusi gitu ya. Manusia zaman Nabi Adam dengan manusia sekarang itu kan kalau Anda lihat di misalnya ya temuan-temuan kerangka manusia misalnya gitu ya. Itu kan lebih besar ya, zaman manusia zaman dulu gitu ya. Tapi sebenarnya sejak awal manusia itu memang sudah diciptakan secara utuh gitu. Jadi teori Darwin tadi sebenarnya yang ada bagian yang terbantahkan, tapi bahwa manusia hidup itu melalui proses evolusi itu iya. Jadi bentuk perkembangan bentuk manusia gitu ya. Itu juga mengalami proses evolusi sampai kepada bentuk manusia yang sekarang ini ada proses evolusi, tapi tidak kemudian ya awalnya dari kera, itu tidak gitu ya. Jadi kalau Anda cermati ya misalnya sekarang makanya kan sekarang ada gagasan tentang integrasi ilmu, integrasi sains dengan Islam gitu ya. Kalau Anda baca fenomena-fenomena dalam Al-Qur'an itu justru menunjukkan keselarasan ya. Tadi misalnya ayat terakhir yang saya tunjukkan tadi tentang penciptaan manusia tadi. Itu benar nggak itu? Secara sains. Manusia itu dilahirkan dari awal, manusia itu diciptakan dari segumpal darah gitu ya, lalu menjadi segumpal daging ya. Anda yang belajar kebidanan yakin nggak itu sesuai dengan sains? Ya? Ya. Padahal ayat itu kan ada sejauh sebelum ada ilmu kebidanan, ya kan? Jauh sebelum orang itu mempelajari proses kelahiran manusia, ya kan? Proses penciptaan manusia. Tapi ayat Al-Qur'an itu sudah ada. Ya, bahkan ada seorang profesor kan katanya yang sangat takjub gitu ya ketika membaca ayat ini. Seakan-akan zaman Nabi Muhammad itu sudah ada mikroskop gitu kan. Sudah bisa melihat sudah ada USG gitu ya, sudah bisa melihat perkembangan janin gitu kan. Itu kan yang digambarkan di ayat tadi kan itu perkembangan janin gitu ya. Nah, itu kan selaras dengan ilmu pengetahuan. Apalagi misalnya dalam Al-Qur'an itu ada fenomena laut yang terpisah gitu kan. Itu ternyata ada gitu. Kemudian ada cerita tentang gunung yang bergerak. Ya, gunung itu sebenarnya bergerak atau tidak? Kalau dikaji secara mendalam dalam sains, ternyata bergerak sebenarnya ya. Jadi gunung itu ternyata betul-betul bergerak. Jadi bergerak itu ya maksudnya mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Sampai ada gempa gitu kan, gempa ada pergesekan-pergesekan itu kan. Ya. Itu sebenarnya kalau kita mau kaji lebih mendalam ya kecenderungannya malah sebaliknya. Sains itu sangat sesuai gitu ya dengan
fenomena-fenomena yang ada dalam Al-Qur'an. Oke, gimana Melinda kira-kira? Makasih, Pak. Masih belum yakin kalau ya tadi kan itu anu saja ya, mungkin memang ada kelompok-kelompok yang berpikiran seperti itu, yang mempertentangkan antara Islam dengan sains gitu. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih mendalam sebenarnya tidak gitu ya. Kalau kita kaji lebih mendalam sebenarnya tidak bertentangan, justru sains itu membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Oke, gitu. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Mufidah, silakan. Mohon maaf Pak kalau pertanyaannya sedikit melenceng. Soalnya kemarin kita sempat ngumpul di Organda. Saya bertanya kepada senior saya, Pak, apa sih hubungan antara ikhtiar dengan takdir? Nah, senior saya jawab, Pak, kalau hubungan apa? Antara ikhtiar dengan takdir, ikhtiar Pak. Dengan takdir, oke ya. Nah, senior saya itu hanya jawab, filsafat itu bersifat priori. Dan yang mau saya pertanyakan, Pak, kenapa jawabannya seperti itu dan apakah ada hubungannya dengan pengetahuan subjektif dan objektif, Pak? Sorry, tadi gimana? Ada yang nggak terdengar tadi. Apa tadi? Dia jawabannya? Jawabannya hanya gini, Pak. Filsafat itu bersifat priori. Filsafat itu apa? Bersifat prioritas, Pak. Kayak privat gitu. Jadi, bukannya pertanyaan saya malah terjawab, malah tambah bertanya lagi saya, Pak. Filsafat itu bersifat apa tadi? Prioritas? Privat, Pak, kayak gitu jawabannya. Privat dengan prioritas beda dong. Bersifat privat. Iya, privat, Pak, salah. Terus? Nah, apakah itu ada hubungannya dengan pengetahuan subjektif dan objektif, Pak? Oke, ya. Jadi begini. Nanti kita kan belajar tentang konsep. Ya, memang pengetahuan itu ada yang sifatnya subjektif, ada yang sifatnya objektif ya. Ilmu natural science ya, ilmu pasti ya, ilmu eksakta itu kan lebih sifatnya objektif gitu kan. Karena kita melihat sesuatu itu yang tadi ya, yang bersifat materi tadi kan. Nah, tapi kita mestinya tidak perlu mempertentangkan itu gitu ya. Jadi ada titik temu sebenarnya antara yang subjektif dengan objektif itu yang namanya intersubjektif gitu ya. Jadi subjektivitas itu di satu sisi perlu gitu kadang-kadang, karena kita kan harus yakin gitu ya, harus punya keyakinan gitu ya. Sebagai seorang muslim kita kan harus punya keyakinan agama, tapi keyakinan itu kemudian jangan yang sifatnya taklid buta tadi gitu ya, keyakinan yang pokoknya hanya yakin gitu ya, tapi kita tidak berusaha untuk memberikan penalaran ya, atau membuktikan secara nyata gitu ya gitu. Nah, jadi antara yang objektif dan subjektif tadi dijembatani dengan yang disebut dengan intersubjektif, pengetahuan yang sifatnya intersubjektif gitu ya. Jadi mestinya keyakinan subjektif itu tidak boleh berdiri sendiri ya, harus bisa diberikan argumennya dan juga ditemukan bukti-buktinya gitu ya. Jadi misalnya kalau bicara soal ikhtiar dan takdir gitu ya. Kalau misalnya ya antara dua-duanya, kamu sekarang yang kamu percaya. Kamu percaya dengan ikhtiar enggak? Percaya, Pak. Percaya juga sama takdir. Percaya juga dengan takdir gitu kan. Artinya dua-duanya kan sebenarnya tidak bertentangan ya. Iya. Kenapa? Jadi ada hal-hal itu yang sifatnya pasti ya. Takdir itu ada yang sifatnya pasti. Seperti apa misalnya? Mati. Umur manusia itu sudah ditentukan gitu ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang di dunia ini yang harus kita peroleh dengan ikhtiar. Misalnya Anda mau jadi sarjana, Anda pengen kaya gitu ya. Itu harus melalui ikhtiar. Dan
ikhtiar itu bisa jadi gitu ya. Karena ada bagian-bagian dari takdir kita itu sebenarnya yang yang bisa berubah gitu ya, sesuai dengan ikhtiar kita gitu. Nah, jadi itu bisa terjadi kecuali yang memang betul-betul yang tidak bisa kita ubah tadi, usia. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu kan, masing-masing kita nggak tahu sebenarnya usia kita itu masing-masing berapa, sehingga tetap perlu ada ikhtiar ya. Ikhtiar untuk kalau sakit berobat itu kan tetap penting gitu ya, tetap tetap diajarkan juga gitu. Jadi takdir itu sebenarnya sesuatu untuk menunjukkan bahwa manusia itu ada keterbatasan. Ya, tetapi takdir itu sengaja tidak ditunjukkan sejak sekarang ya, karena agar manusia itu berikhtiar untuk mencapai takdirnya itu. Gitu. Jadi itu harus ada reasoning, harus ada penjelasan ya. Lalu ada sebenarnya bukti-bukti bahwa takdir itu dalam beberapa kondisi tertentu ya itu bisa kita ubah gitu ya. Kan ada janji Allah juga. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu kan. Ya, jadi kita kan tidak tahu gitu ya takdir kita itu akan seperti apa. Maka kewajiban manusia adalah berikhtiar. Itu kira-kira menjawab nggak pertanyaan? Atau masih bingung? Halo, Mufidah? Lumayan mengerti, Pak. Lumayan mengerti. Oke, ya. Jadi yang penting begini, aspek sisi-sisi kebenaran. Memang kebenaran pengetahuan itu ada pengetahuan subjektif, tapi pengetahuan subjektif itu harus harus diupayakan agar tidak membuat kita itu yakin tanpa alasan gitu. Ya, jadi keyakinan kita itu harus dilandasi dengan pengetahuan. Gitu. Keyakinan kita harus dilandasi dengan pengetahuan. Jadi itu pentingnya juga pengetahuan yang sifatnya objektif, gitu ya. Jadi tidak boleh dipertentangkan. Dan di tengah-tengahnya itu tadi ada istilah yang disebut dengan pengetahuan intersubjektif. Jadi ya kita sama-sama subjektif, tapi ada kesepakatan, gitu ya. Ada kesepakatan, ada apa istilahnya ya, konsensus gitu ya, ada konsensus dalam melihat kebenaran subjektif itu yang harus disepakati bersama. Jadi yang subjektif itu bukan berarti kemudian masing-masing boleh punya pemikiran sendiri-sendiri, nggak bisa ya, tapi itu harus berlandas. Bisa jadi itu bisa kita peroleh dengan cara belajar dari otoritas, orang yang punya otoritas. Jadi belajar dari ulama, belajar dari kiai gitu ya, yang memang sudah mendalami itu lebih lama ya. Tidak kemudian kita berpikir sendiri-sendiri dengan bebas gitu. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Tapi kebenaran subjektif itu harus kita peroleh dari belajar dari orang-orang yang lebih punya keilmuan yang lebih tinggi gitu ya, memiliki otoritas di bidang itu. Oke, jadi seperti kita belajar agama, jangan cari-cari sendiri, jangan hanya googling saja gitu ya. Nah, tapi kita harus mengkonfirmasinya dengan ulama, dengan orang yang lebih memahami itu, yang sudah mendalami itu lebih banyak gitu ya, sehingga terkonfirmasi tadi kebenaran subjektif tadi gitu. Oke. Itu kira-kira ya. Ya mudah-mudahan sedikit membantu ya. Kalau masih bertanya-tanya itu berarti malah bagus gitu kan. Nah, kita kan belajar filsafat tadi kan membangun rasa ingin tahu gitu kan. Jadi biar nanti bisa mencari tahu lebih banyak lagi gitu. Oke, itu ya. Iya, Pak. Mufidah. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya, sudah asar dan saya kira waktu kita juga sudah hampir habis. Ya, kalau sudah tidak ada yang lain, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian perdana kita tentang
metafisika, ya, salah satu cabang filsafat yang mencoba menggali sesuatu yang ada di balik benda-benda fisik. Ya, jadi ini salah satu cabang yang sangat penting karena tadi ibarat pohon, metafisika itu adalah akar jadi filsafat, gitu ya. Oke, kira-kira saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, kita perdalam lagi. Nanti kita akan masuk pada satu cabang yang lain ya dari filsafat, yaitu apa? Apa cabang yang kedua tadi? Epistemologi. Kita akan belajar tentang epistemologi. Oke, nanti sebelumnya mungkin bisa Anda cari-cari dulu informasi, Anda bisa pelajari dulu ya. Coba cari apa itu epistemologi ya. Setelah itu nanti bisa kita diskusikan, mudah-mudahan nanti di kelas kita lebih banyak berdiskusi karena Anda sudah punya bahan awal untuk berdiskusi, gitu ya. Oke, cukup? Ya. Cukup, Pak. Cukup, bisa kita. Bapak untuk presensi gimana ya, Pak? Presensi bukannya sudah tadi? Ada yang belum? Oh iya. Yang belum bisa dikirim ke saya. Namanya nanti saya absenkan kalau yang kesulitan ya. Oke, bisa kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi, insyaallah mudah-mudahan minggu depan ya. Saya tutup. Salam sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sama-sama.